Halo. Ya udah di mute ya, aku mute sekarang. Suaranya dengar ya semuanya ya. Halo. Dia dengar suara saya? Iya, aku dengar suara Michelle. Oke, aman ya. Kita nunggu paling berapa menit lagi? Kelihatan papan tulis ya? Halo. Kelihatan betul. Dua pakai. Apa itu dua pakai? Dua maksudnya level 2. Grup lagi ya, Bapak Ibu. Kita sudah jalan. Gitu. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu semua? Bu Jessica, kok nggak nongol mukanya Bu? Baik, baik. Ya. Dia kalau di kakak Baru kabar. Jadi semuanya lagi di rumah, apalagi jalan-jalan nih. Ini di rumah sih yang kelihatan videonya. Halo Pak Indra, baru join. Kang Heru, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mungkin kita mulai 2 menit lagi ya. Ini soalnya ada beberapa yang masih masuk. Senang sekali Bapak Ibu hari ini bisa join. Kita tunggu sebentar, mungkin 2 menit untuk teman-teman yang lain. Halo Pak Heru. Suaranya aman ya? Beneran bisa denger ya? Jelas? Kedengeran suara Michelle kok. Oke. Saudaraku kedengeran? Suara Lydia aman, bagus. Oke, nice. Apakah semuanya pada sehat-sehat nih? Banyak yang nggak sharing video, jadi saya mau menanyakan. Semuanya sehat ya, Bapak Ibu? Aman semua. Ada Ibu Helen, mukanya kayaknya belum makan nih. Udah pada makan, Bapak Ibu? Udah breakfast? Udah, Lydia. Michelle ya? Ya, Bu. Halo Bu Jess. Halo. Bu Jess lagi Ya. apa, Bu? Di rumah masak-masak? Mungkin kalau ibu-ibu di rumah masak-masak, kalau bapak biasanya ngapain ya? Kalau di rumah aja sih. Mungkin Pak Adim bisa, Pak Heru.
bisa sharing Pak di rumah aja. Kalau ibu kan, kalau ibu-ibu termasuk saya kan jadi masak tiap hari. Oh, selamat pagi, jelang siang, Bu Dian. Ada Bu Neni. Halo Bu, kok gelap amat? Bu Neni ya? Tempatnya gelap. Oke. Selamat pagi. Mungkin aku langsung sharing aja ya, Michelle. Mungkin kita mau sambut dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, partner-partner kita, teman-teman kita yang lagi di rumah aja. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ini ketemu dengan Michelle dan Lydia. Mungkin di sini kita mau sharing sedikit. Kita mau mulai volume pertama sesi 1 Agent Development Program. Nah, Lydia mungkin bisa share materinya. Ya, bentar. Ini ada beberapa juga yang lagi masuk. Oke, aku udah masuk nih. Oh, halo Pak. Halo, Bu Michelle. Halo Pak. Bu Lydia. Ya, halo. Ya, tadi lagi nyoba speakernya udah masuk. Apanya Pak? Speakernya udah masuk? Udah, artinya udah ada suara. Tadi saya lagi cari speaker. Iya. Pagi, Halo. Mbak Pagi, Michael. Heru. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Selamat pagi juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Heru. Ya, Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu, halo. Halo. Ya. Halo, Ibu. Siapa nih? Oke, Bu Lydia. Lydia. Oke. Michelle dan Lydia yang akan membawakan, Pak. Oh iya, boleh. Kita kalau saya lagi di 3 bedroom lobby nih. Kalau Lydia lagi di pool. Enak banget ya. Aku stay at home. Stay at home. Stay aja dong. Cuma background aja, Pak. Lampu, Bu. Nggak ada Pagi, background. Bu Lydia, Bu Michael. Pagi. Pagi semua ya. Senang banget hari ini bisa bareng-bareng kita mau sharing sedikit, mau mulai satu program. Ini programnya bukan cuma 1 kali, jadi kita harap Bapak Ibu semua bisa terus ikutin kita di Agent Development Program ini, karena kita mau perangi corona bareng-bareng, stay at home, tapi tetap menimba ilmu setiap harinya gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Lydia mau mulai? Sorry, mungkin kita semua boleh di-mute dulu, biar mungkin yang ngejelasin suaranya lebih jelas dan semuanya bisa dengar gitu. Sudah di-mute semuanya? Oke. Ini aku admit dulu. Pertama-tama Lydia mau bilang thank you udah sempetin waktu untuk ikut join acara Delogia via Zoom. Lydia ngerti nih pasti ada beberapa yang masih ada acara atau urusan keluarga, dan Lydia apresiasi sekali sudah menyempatkan waktu untuk ikut acara Delogia. Jadi hari ini kita ada acara New and Improve You Nutrition Day. Nah, next mungkin Bu Michelle bisa bantu jelasin. Ya, jadi hari ini saya mau jelasin sedikit Agent Development Program ini yang berjudul New and Improve You itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita Bluetooth mode. Halo, pagi Pak Edi. Halo, pagi. Pak Edi, selamat bergabung. Iya, Sudah iya. mulai, Pak. Jadi mungkin mic-nya di-mute, jika ada pertanyaan baru di-unmute ya, Pak. Oke, boleh. Pagi, Mbak Michael. Bu Lydia. Pagi, Aan, Bu. Sehat. Pak Edi, Pak Ana, baru kelihatan nih mukanya Pak An.
Halo. Tadi nggak kelihatan. Ya? Iya. Oke, baik Pak. Saya introduce lagi program agent development selama 8 minggu ini namanya New and Improve You. Kenapa namanya New and Improve You? Karena kita mau walaupun kita di rumah saja sambil melawan corona, kita mau tetap kasih skill baru atau pengetahuan baru untuk teman-teman agent semua. Jadi setelah semua ini selesai, kita bisa beraktivitas kembali normal, Bapak Ibu semua dapat pengetahuan dan skill baru sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya. Jadi programnya itu bukan cuma 1-2 minggu, kita akan ada 8 minggu nih. Jadi minggu 1 dan minggu 2 itu nanti kita lebih bahas ke kesehatan dalam arti makanan. Lalu minggu 3 dan 4 itu kita pengen Bapak Ibu semua belajar tentang mungkin simple exercise. Jadi setiap tema itu 2 minggu. Lalu minggu ke-5 dan minggu ke-6 itu kita mau sharing sedikit mungkin tentang finansial di masa krisis ini seperti apa. Dan minggu terakhir itu yang paling yahut itu kita mau sharing ilmu tentang menjadi salesman di zaman now. Jadi salesman 4.0. Kalau sekarang tuh zaman sekarang jualannya tuh seperti apa sih gitu. Jadi kita ada 8 minggu, 4 tema. Per tema itu 2 minggu. Nah, apa nih benefitnya untuk saya selain saya dapat ilmu baru? Ada juga Omiyage Point Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa dengan menghadiri semua ini, sesi ini, Bapak Ibu tetap ngumpulin poin. Kalau misalnya perfect attendance, 8 minggu terus ikut, dapat 8 poin bonus Bapak Ibu. Jadi poin biasa, standar poin plus 8 poin bonus. Lalu kalau misalnya saya mau ajak teman boleh nggak? Tapi dia bukan member, boleh banget. Dan Bapak Ibu juga dapat 4 poin. Jadi selama didaftarkan member barunya terdaftar di saya atau di Bu Lydia itu nanti termasuk dapat 4 poin, yang baru dapat 2 poin. Seperti itu. Semangat ya, ini sangat menarik buat kita semua. Mudah-mudahan selama 8 minggu kita bisa bareng-bareng di sini, belajar, saling belajar dari masing-masing. Next. Sudah next, Lydia. Nah, di sini mungkin Lydia mau bantu jelasin juga. Di sini mungkin Bapak Ibu nanya kenapa sih mesti sharing mengenai kesehatan yang baik gitu. Karena kita percaya kesehatan jasmani kalau ditambah kesehatan rohani pasti lancar jualan Logia. Nah, di sini mungkin di Logia ini kita mau sharing tentang sehat jasmani, gimana sih cara asupan makanan yang baik, yang bernutrisi, yang seimbang, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, itu penting banget, sinar matahari yang cukup gitu. Dan kita percaya kalau misalnya Bapak Ibu, sorry, yang ada yang belum di-mute ya. Aduh. Bisa bantu mute sebagai host? Ya, udah di-mute. Oke, udah, sorry. Tadi, jadi untuk kenapa perlu kesehatan, itu salah satu alasan yang The Logia percaya dengan sehat jasmani dan sehat rohani, dengan patuh pada Tuhan dan berdoa, semuanya akan jadi lancar, terutama lancar jualan The Logia. Dan plus kita juga ada panen bonus closing fee nih. Jangan lupa nih Bapak Ibu. Mungkin, nah ini Michelle bisa jelasin nih, closing fee ini seru banget soal duit. Closing fee kita itu yang standar kan 5 juta. Nah, tapi sampai bulan Mei kita ada tambahan bonus closing fee 20 juta. Jadi 5 tambah 20 untuk semua tipe apa saja jika ada successful transaction. Jadi tetap do our best dan tetap learn new things, tetap belajar sambil panen poin Omiyage sama bonus closing fee. Mungkin next week. Nah, di sini Lydia akan mulai bantu jelasin. Jadi kita langsung masuk aja.
Jadi di sini Lydia mau jelasin mengenai susu kacang almond. Nah, ini salah satu produk yang Lydia percaya bisa bantu kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi juga mudah dibuat di rumah. Jadi Lydia sharing-sharing aja nih. Jadi emang acara ini lebih ke sharing mengenai kesehatan. Jadi susu kacang almond ini salah satu susu favorit Lydia yang Lydia sering buat di rumah. Jadi ini biasanya Lydia buat dengan di blender dan disaring, jadi mendapatkan susu almond. Jadi rasanya sebenarnya cukup manis dari kacangnya, dan biasanya lebih sedikit encer. Tapi itu bisa diatur untuk enceran atau kekentalannya. Jadi susu almond ini sangat baik. Jadi alternatif dari susu sapi. Nah, ini mungkin beberapa alasan kenapa susu almond ini sangat sehat. Jadi pertama, susunya bebas dari hormon. Karena susu sapi itu sebenarnya kan banyak hormonnya, Bapak Ibu, biar bisa menghasilkan susu yang lebih banyak. Dan susu kedelai juga banyak yang GMO. GMO itu adalah genetically modified organism. Jadi itu bibitnya itu buatan manusia. Jadi banyak kacang kedelai seperti itu. Nah, untuk almond ini cukup alami. Jadi sangat aman untuk kesehatan. Kalsiumnya juga tinggi, rendah lemak, rendah kalori. Jadi rendah karbohidrat. Kalau yang mau diet atau diabetes juga bagus. Vitamin E-nya tinggi, jadi kulitnya bagus. Vitamin D, jadi untuk antibodi, imunitas kita juga bagus. Nah, di sini next. Nah, di sini sebenarnya ada bagaimana cara membuat susu kacang almond. Ini by Sofina Vita. Jadi nanti Lydia juga akan sharing nih mengenai cara-caranya melalui YouTube. Jadi Lydia sharing lebih linknya aja karena ini cukup panjang. Jadi Lydia sharingin mengenai resepnya. Jadi resepnya ini lebih simple. Jadi cuma almond 140 gram, air murni. Nah, ini pemanisnya pakai kurma atau tambahin vanila. Dan semuanya di blender. Dan ini beberapa ingredients-nya, dan butuh kain saringan susu kacang. Biasanya itu sangat mudah. Dan ini sangat-sangat mudah banget. Dan langsung jadi. Dan karena airnya juga air murni, air yang sudah matang. Nah, ini beberapa kreasi yang Lydia buat menggunakan almond milk. Jadi ada smoothie, Lydia juga buat pancake. Habis itu buat chocolate milk, itu pakai almond milk. Lalu aku juga buat milk tea yang lagi ngetren juga. Habis itu Lydia juga buat brownies sama energy ball di rumah. Ini semua pakai sedikit almond milk, ada yang beberapa banyak almond milk gitu. Jadi itu sedikit sharing mengenai almond milk. Jadi Lydia juga rekomen Bapak Ibu buat di rumah di waktu yang senggang ini, karena almond juga mudah ya didapat melalui online, juga buat di rumah pakai blender, pasti Bapak Ibu udah pada punya blender. Gitu. Mungkin next Lydia mau serahin ke Bu Michelle. Rasanya tetap sama kan kalau misalnya kayak brownies gini? Oh, masih sama. Rasanya mungkin lebih ada rasa kekacangan sedikit. Tapi lebih sehat gitu. Jadi yes, tetap rasanya enak, tapi dengan pilihan alternatif yang lebih sehat ya, gitu ya? Iya. Oke, kalau dari Michelle sendiri, mungkin tadi Lydia sharing tentang almond milk yang lebih sehat, alternatif lebih sehat daripada susu sapi. Kalau dari saya, mungkin saya mau highlight sedikit gluten. Jadi gluten itu sebenarnya apa sih? Dan sebenarnya kenapa saya mau highlight hari ini? Jadi gluten itu berasal dari kata glue. Sebenarnya bahasanya berawal dari bahasa Latin, yang artinya ya udah jelas ya, kalau glue itu kan lem, berarti tempel, lengket, dan pokoknya dia karakter seperti lem. Jadi ternyata gluten ini banyak ditemukan di gandum, tepung, dan barley. Jadi kayak tepung roti, tepung yang bisa kita buat gorengan, itu semua mengandung gluten. Nah, gluten ini
juga salah satu alternatif bahan untuk menjadi daging imitasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang vegetarian atau vegan tidak mau makan daging, biasanya daging imitasi itu dari tepung Bapak Ibu dan tentu saja mengandung gluten. Karena kenapa dipakai? Karena dia dapat diolah menjadi berbagai makanan secara gampang dan juga harganya ekonomis. Next. Well, now you know why we don't hang out with crabs. You don't know what it might lead to a nuclear disaster. Halo Bu Indah. Selamat bergabung, Bu. Jadi saya lanjut jelaskan tentang makanan yang mengandung gluten yang kita tidak sadari memang kita makan ini sehari-hari. Jadi kayak pasta, kayak roti. Roti itu kan banyak dikonsumsi sebagai makan pagi, tiap pagi makan roti. Sebenarnya itu mengandung gluten. Nah ini udah mau lebaran nih, biasanya makan kue kering, kue nastar, kue kastengel, nah itu semuanya ada glutennya. Dan favorit saya adalah bakmi. Ini nggak bisa sih kalau nggak makan bakmi. Nah, bakmi ini juga mengandung gluten karena dari tepung, dan yang terakhir pizza yang biasanya kita kasih ke anak kita, pesan makan rame-rame. Jadi semua makanan yang kita yang normal, yang sepertinya normal ini semuanya mengandung gluten dan ini adalah makanan sehari-hari kita. Next. Nah, sebenarnya gluten itu berbahaya nggak sih bagi tubuh? Atau apa sih kenapa kita ngomongin gluten dan kenapa itu menjadi masalah gitu? Sebenarnya enggak, gluten itu kalau misalnya kita tidak punya sakit celiac disease, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau konsumsi terlalu banyak, mungkin Bapak Ibu bisa mengalami diare, konstipasi, atau perut kembung tanpa sadar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya, oh perutnya kembung atau konstipasi ini kenapa ya? Nah mungkin itu terakhir-terakhir Bapak Ibu banyak makan gluten nih, banyak makanan yang mengandung gluten. Celiac disease sendiri itu adalah sebenarnya penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan usus kecil. Dan yang kalau parah, itu benar-benar muntah-muntah secara hebat dan nggak bisa makan. Jadi tubuh bisa kekurangan cairan, bisa lemes, itu lumayan bahaya. Itu kalau autoimunnya parah, di-trigger parah. Nah, jadi intinya celiac disease ini selain muntah-muntah, selain perut kembung, itu kalau berjangka panjang lebih parahnya bisa menjadi penyakit kulit, penyakit saraf, osteoporosis, jantung, dan anemia. Jadi sebenarnya gluten itu berbahaya, nggak berbahaya nih. Jadi kalau misalnya celiac disease, penyakit autoimun ini harus benar-benar hati-hati. Tapi kalau tidak, makannya secara balance saja, jangan terlalu banyak. Next. Nah, jadi alternatifnya apa ya kalau misalnya saya mau mengurangi makan gluten? Sebenarnya di zaman sekarang itu pikiran orang udah banyak terbuka, banyak merek-merek yang sudah mulai memperkenalkan alternatif bebas gluten, gluten free. Jadi ingredient yang menjadi materi masak sehari-hari, ibu bapak bisa switch. Ini ada bread mix, ada pancake mix, semuanya tetap bisa makan roti, tapi gluten free, tepungnya. Lalu kayak mie instan, siapa yang suka makan mie instan? Saya juga suka. Nah, ini bisa memilih mie instan yang mungkin bukan Indomie lah. Ada yang gluten free mie instan, Lemonilo, Coca itu juga rasanya tetap enak, rasa micin-micinnya ada, tapi dia gluten free karena dia dari tepung beras gitu. Lalu ada juga marketplace untuk produk-produk organik dan bebas gluten. Misalnya bingung gitu mau beli di mana ya produk-produk ini, saya mau beli bread mix gluten free. Itu ada di lemonilo.com, jadi dia kayak Tokopedia tapi untuk barang-barang organik dan gluten free. Jadi banyak sekali alternatif bebas gluten untuk supaya hidup kita bebas gluten gitu. Even kue ulang tahun atau kue apapun bisa menjadi gluten free. Dengan apa? Nah ini saya mau sharing nih. Saya mau challenge Bapak Ibu pagi ini, next. Saya mau kasih resep flourless chocolate cake. Jadi chocolate cake ini nggak pakai tepung. Jadi sebagai alternatif pakai putih telur gitu. Nah, ini ada resepnya, bahannya simple, step-stepnya juga nggak terlalu banyak. Nanti mungkin resep ini kita bisa sharing di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Nah,
pakai butter, pakai sugar, pakai coklat, atau mau rasa apapun itu. Lalu yang paling banyak sih pakai telur nih. Jadi ini tetap bisa makan kue ya, tetap enak juga rasanya, tapi bebas gluten supaya perutnya nggak iritasi. Nah, untuk sharing dari Michelle sekian, tapi kita mau menjelaskan next slide. Kita mau challenge Bapak Ibu juga. Kita udah, tadi Lydia kasih resep bikin almond milk, lumayan simple. Dan Michelle udah kasih resep coklat, kue coklat enak, tapi flourless, tidak pakai tepung. Nah, gimana nih kita mau challenge, video fun, kirimkan buat video seputar The Logia, tapi boleh juga sambil misalnya coba Logia challenge, lagi buat flower chocolate cake, atau misalnya lagi coba susu almond. Nah, ini semua boleh tolong di-upload, lalu di-tag ke kita. Videonya jangan lama-lama, maksimum 2 menit, minimum 1 menit, di-post aja di Instagram, lalu di-tag ke kita. Dan, of course, langsung dapat 10 poin. Reminder ya, Bapak Ibu semua, kalau 20 poin, itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi tetap sambil belajar bersama Logia, tetap kirim invoice ke Logia supaya kita bisa bayarkan 1 juta rupiahnya. Jadi setiap 20 poin, kelipatan 20, dapat 1 juta. Jadi tetap kumpulin terus, 20, 40, 60, itu dengan membuat video. Jadi terserah videonya mau tentang bikin almond milk, mau tentang pengalaman Bapak Ibu di The Logia, mau pakai image The Logia, nanti bisa kita sharing lagi di WhatsApp. Jadi intinya terus kumpulkan poin Omega G, lalu tukarkan dengan cash reward. Dari sini Lydia mungkin ada tambahan? Halo? Ya, udah sih cukup itu aja. Lydia ngucapin terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang udah join. Kita masih ada Semoga kita boleh Q&A nih. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan karena masih ada waktu. Mungkin ada yang mau nanya Bapak Ibu, marketing galeri kita tutup atau buka? Gimana jualnya Logia sekarang kalau misalnya tidak bisa ke marketing galeri seperti itu? Boleh tanya? Silakan. boleh. Pagi, Itu Pak. poinnya itu berlaku sampai kapan ya? Kalau kita ngumpulin poinnya. Terima Jadi, kasih. program ini tuh sampai Mei, Pak. 30 Mei 2020. Tapi kemungkinan besar kita mau extend. Oke, baik. Jadi tetap semangat kumpulin poinnya, Pak. Bapak udah hadir pagi ini itu dapat 2 poin, Pak. Bapak bawa teman lagi dapat 4 poin. Udah 6 poin loh, Pak. Siap. Kalau buat video langsung 16 poin, tinggal tambah bawa 1 teman lagi. 20 poin dapat 1 juta, Pak. Oke. Nggak usah Kalau bikin kemana-mana. videonya boleh di-mix nanti ya. Misalnya saya kan sudah punya video Logia nih. Terus nanti saya mix dengan video yang apa gitu, bisa kan? Bisa, Pak. Maksud Misalnya saya ini combine begitu. Mau mix foto rendering The Logia juga bisa. Ya, karena untuk ke lokasi lagi kan udah agak situasi gini udah agak gimana gitu. Ya, betul Pak. Jadi marketing galeri kita pun sekarang sudah fully close, tapi jika ada appointment, jika ada customer yang berminat, kita memang by appointment only tetap bisa hadir. Tapi untuk Senin sampai Senin sampai Minggu sekarang semuanya tutup, Pak. Jadi kalau Bapak tidak ada appointment, datang ke lokasi itu tidak akan dikasih masuk, Pak. Iya, kemarin saya lewat juga gerbangnya close, Ya, saya lihat. Betul. Kecuali by appointment. Ya. Nah, jadi sekarang Oke, mungkin sharing sedikit, kalau misalnya tidak bisa ke marketing galeri, Bapak mau lihat unitnya gimana? Nah, kita punya link 360 sih, Pak. Oke, baik. Iya, nanti Lydia akan share juga link 360-nya. Nanti juga ntar untuk yang dokumen yang kita share ini, ntar kita juga akan share di WhatsApp, biar Bapak Ibu juga bisa baca-baca resepnya dan coba resepnya juga.
Ini ada pertanyaan nih di chat yang Pak Adim belum dapat itologia. Nah, untuk itologia mungkin nanti Lydia akan kasih setelah ini selesai, pandemi ini selesai, karena cukup ribet juga karena ada di show unit dan itu mesti dikirim cukup banyak. Jadi nanti Lydia akan sharing beberapa info aja melalui WhatsApp. Jadi mungkin Pak Adim bisa WhatsApp aku untuk lebih detailsnya. Jadi mungkin dari online dulu kali ya Bapak. Ini satu lagi Bu Weni ya? Dari Bu Weni. Bu Weni. Iya. Ya, semua poin terkait masa waktu. Bu Weni menanyakan video challenge syaratnya bagaimana? Boleh diulang? Challenge-nya itu bikin video tentang Delogia, boleh sambil digabungkan Bu, sambil Ibu tadi masak chocolate cake atau sambil buat almond milk atau sharing pengalaman Ibu pernah ke Logia ataupun show unitnya, lihat gambar-gambarnya. Nah, itu semua kreasi sendiri Bu. Syaratnya hanya maksimum 2 menit, minimum 1 menit, lalu di-upload ke Instagram. Di tag Delogia Bu. Iya, dan juga jangan lupa tag @omiyageclub.delogia. Ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu bisa follow juga. Nanti kalau ada pertanyaan lebih, kalau misalnya tag apa Ibu atau apa, detailnya nanti Lydia juga sharing melalui WhatsApp. Nah, ini ada Bu Cynthia juga. Bu Cynthia mungkin boleh di-unmute, Bu. Dia mau sharing. Bu Cynthia bilang mau sharing karena dia benar-benar sakit autoimun yang ke lambung ya, Bu ya. Bu Weni masih ada? Bu siapa? Bu Cynthia. Bu Cynthia mungkin masih ada. Bu Cynthia. Halo Bu Cynthia. Nah, Bu Cynthia, halo Bu. Halo. Udah di-unmute, tapi nggak bisa. Oh, nggak ada suara ya? Ya, di sini Bu Cynthia sharing bahwa beliau juga benar-benar merasakan kalau autoimun ke lambung itu seperti apa. Kebetulan saya juga punya brother-in-law yang seperti itu, jadi saya lihat dia muntah-muntah dan nggak bisa makan. Sampai pindah-pindah rumah sakit, itu bisa 4-5 rumah sakit dalam 3 bulan. Dan nggak ada yang tahu dia sakit apa, karena dokter di sini. Nah, ini Bu Cynthia nih. Ya, selamat siang semua. Ya, pagi. Ya. Tadi saya tertarik banget ini pas lihat slide-nya. Kebetulan saya juga mengidap autoimun juga, tapi sekarang ini autoimunnya memang menyerang ke pencernaan, ke usus terutama. Jadi kalau kena makanan yang mengandung karbo, langsung kayak kram, kembung luar biasa sampai muter, rasanya tuh kayak sakit mah. Tapi ternyata itu setelah beberapa kali pemeriksaan di rumah sakit, akhirnya ketahuan kalau autoimun saya tuh menyerang usus. Jadi peristaltiknya itu yang dikikis sama si autoimun dianggapnya kayak enemy-nya. Jadi genjot itu yang diserang, makanya kalau kena makanan yang mengandung gluten itu langsung kram, langsung aduh nggak jelas sih pokoknya sakitnya nggak enak banget. Jadi gimana tuh Bu? Ibu Cynthia sekarang berarti memilih makanan yang seperti apa Bu? Mungkin boleh sharing. Ya memang makanannya itu makanan yang saya cari ya mostly yang gluten free gitu. Cuma memang gluten free itu makanannya susah dan kalaupun ada mahal harganya. Almond ini salah satu-satunya susu yang saya bisa konsumsi itu susu almond aja. Susu yang lain langsung dying saya. Iya, kembung ya Bu ya? Kembung gitu. Kayak bengkak gitu Bu perutnya tuh. Awalnya tuh berarti Bu Cynthia sering buat susu almond dong? Iya, saya suka minum susu almond. Susu kedelai aja saya suka nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa nerima gitu, langsung kayak rasanya tuh kembung gimana gitu rasanya. Iya. Kalau susu sapi apalagi udah langsung
saat itu juga langsung kram. Iya, jadi bener-bener ini tuh sebenarnya sehari-hari kita tuh mengalami ya Bu ya, cuma belum terlalu Ya, kalau kata dokter saya itu, ya mungkin sedikit sharing. Kenapa saya jadi autoimun ke usus itu, karena kan sekarang nih banyak makanan di luar yang memang mengandung tepung dan apalagi pakai pengawet segala macam. Nah, kalau makanan yang begitu di mall apa di mana-mana banyak yang mengandung tepung dan mungkin cara pengolahannya dan orang-orang yang alergen, yang dia punya alergi dan tidak bisa menerima karbo, mungkin saat itu awal-awal dia masih bisa nerima usus, tapi semakin lama gluten itu semakin membuat kerja usus berat. Dan itulah akhirnya membuat si ususnya itu yang kena autoimun tadi, tambah kena makanan yang kena gluten, ya jadinya susah dia bergerak ya. Keren Bu sharingnya. Jadi ususnya yang kerja keras ya kalau makanan bergluten ya Bu ya. Ya. Jadi makanan yang gampang saya makan yang gampang ditemuin itu paling singkong saya rebus, ubi direbus. Terus kalau makan nasi makan kentang saya masih bisa. Cuma kalau yang seperti tepung-tepungan pasta kayak gitu-gitu udah nggak bisa. Oke deh Bu, thank you loh Bu untuk sharingnya. Terima kasih. Lydia sama Michelle juga thank you untuk semuanya bisa join. Nanti kita akan lanjut lagi melalui WhatsApp. Mungkin Lydia akan sharing semua detailsnya. Michelle juga mau nyambain sedikit mungkin.